Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Hendra Eka Saputra, NIM 20291410006. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Penyusunan Model Analisis Standar Belanja atau ASB untuk menilai kewajaran penganggaran kegiatan konsultasi teknis infrastruktur keagrariaan. Adapun latar belakang, saya mengambil judul ini adalah yang pertama adalah perlunya penganggaran yang wajar atau efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan underfinancing maupun overfinancing. Yang kedua, reformasi pengelolaan keuangan negara yang menuntut terwujudnya asas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah penetapan target kinerja yang berimbas pula pada penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja. Nah, ketiga hal inilah yang melatar belakangi adanya analisis standar belanja yang banyak digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, untuk menilai penganggaran suatu kegiatan apakah itu sudah wajar ataupun underfinancing maupun overfinancing. Kemudian, dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana model penyusunan analisis standar belanja untuk menilai kewajaran penganggaran kegiatan konsultasi teknis infrastruktur keagrariaan. Adapun tujuan penelitiannya ini adalah mengetahui model penyusunan analisis standar belanja dan kewajaran kegiatan konsultasi teknis infrastruktur keagrariaan. Yang pertama, kita perlu membahas mengenai perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah, di mana alur daripada sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berpusat pada RPJP, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kemudian dipedomani oleh RPJM, yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian dari RPJM ini, kemudian masing-masing kementerian lembaga akan membuat Renstra, yaitu Rencana Strategis yang akan dituangkan menjadi Renja Kementerian Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian Lembaga. Nah, dalam Renja ini mengacu kepada RKP, yaitu Rencana Kinerja Pemerintah. Kemudian dengan disusunnya Renja, akan kemudian disusun RKAKL, yaitu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga, yang dituangkan atau dikuatkan dengan keputusan Presiden mengenai rincian APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga dari kepres rincian APBN ini, RKAKL bisa di-breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang nantinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan melaksanakan mengacu kepada RKKL dalam bidang anggaran atau dalam hal anggaran. Kemudian, bila kita membahas tentang anggaran analisa standar belanja, maka kita perlu mengetahui apa itu anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan, input, dan hasil yang diharapkan atau outcomes. Jadi, bukan hanya hasil yang ingin dicapai, tapi hasil yang diharapkan atau outcome kepada para stakeholder terkait, sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. Kemudian, apa itu analisa standar belanja? Yaitu standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Nah, kemudian dasar hukum analisis standar belanja ada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kemudian ada lampiran Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Nah, dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, yang pertama saya menggunakan sumber datanya itu dari Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA Satuan Kerja. Kemudian ditambah dengan standar biaya masukan tahun 2020.
Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan RKA Satuan Kerja dan standar biaya masukan tahun 2020. Adapun teknik analisa data yang saya pakai yaitu dengan metode ordinary least square dan juga dengan nilai rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Kemudian dalam proses pengumpulan data, saya mengumpulkan data dari 9 satuan kerja di kantor pertanahan di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Yang pertama, kita harus menyetarakan kegiatan, yaitu penyetaraan kegiatan konsultasi teknis bidang infrastruktur keagrariaan, di mana satuan kerja dari masing-masing kantah atau kantor pertanahan kabupaten dan kota di breakdown lagi menurut cost drivernya, orang per kegiatan, kemudian akan menghasilkan output atau OK yang juga terdapat total anggaran dari masing-masing kantor pertanahan tersebut untuk kegiatan konsultasi teknis infrastruktur keagrariaan. Kemudian kalau dilihat dari kita breakdown lagi per jenis belanja, maka didapat bahwa dari 9 kabupaten kota kantor pertanahan itu rincian anggarannya untuk kegiatan konsultasi teknik infrastruktur keagrarian terdiri dari ada belanja bahan, kemudian belanja barang persediaan, kemudian juga ada belanja perjalanan dinas, sehingga menghasilkan total anggaran yang terdapat dalam RKKL satuan kerja masing-masing kantor pertanahan. Kemudian, untuk penyusunan model dengan regresi sederhana atau ordinary least square, saya menggunakan metode SPSS. Jadi, dengan metode SPSS ini, kita memasukkan data variabel X maupun variabel Y atau dependent maupun independent sehingga menghasilkan persamaan regresi yaitu 16.489.340,77 plus 189.467,96X. Di mana bisa dilihat dari kita input dulu variabel untuk OK-nya, kemudian variabel dependennya dengan jumlah total anggaran dari masing-masing ini. Kemudian kita analisis dengan regresi linear. Masukkan variabel dependennya yaitu jumlah total anggaran, kemudian independennya yaitu output dari kegiatan tersebut. Kemudian kita klik OK. Sehingga didapat persamaan regresinya yaitu sebesar yang tadi saya utarakan yaitu 16489.340,77 kemudian 189.467,96. Jika mengacu pada nilai rata-rata, batas bawah dan batas atas, maka kita harus mengetahui daripada standar deviasi. Dan standar deviasi terdapat dalam tabel berikut ini. Kemudian, untuk menentukan persentase alokasi belanja rata-rata, dapat di rumusnya yaitu Y1 dibagi dengan sigma Y kali 100%, sehingga didapat hasil seperti dalam tabel, termasuk juga persentase alokasi belanja minimum atau batas bawah, dan persentase alokasi belanja maksimum atau batas atas. Setelah dilaksanakan perhitungan, maka didapat bahwa semua kantor pertanahan kabupaten kota dalam menganggarkan konsultasi teknis infrastruktur keagrariaan tidak melebihi batas maksimum belanja berdasarkan analisis standar biaya atau standar belanja. Jadi, semua masih dalam tahap wajar, jadi tidak ada under finance maupun over financing. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu model analisis standar belanja atau ASB bermanfaat untuk proses perencanaan, penganggaran maupun pengawasan anggaran. Kemudian, model yang dihasilkan dari metode ordinary least square adalah 16.489.340,77 ditambah 189.467,96X. Yang ketiga, dengan metode nilai rata-rata, batas bawah dan batas atas,
disimpulkan bahwa penganggaran kegiatan konsultasi teknis infrastruktur keagrarian di kantor penanaman kabupaten kota se-Bali wajar, yaitu tidak underfinancing maupun overfinancing. Demikian presentasi penelitian ini, dan saya mohon maaf apabila ada dalam ucapan saya atau presentasi saya ada kesalahan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.